Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menjagai kami. Kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, di rumah, di luar rumah, dalam segala pekerjaan, aktivitas kami, usaha kami, pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan, kami mau belajar berharap dan mengandalkan Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan kami, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan beserta kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami siap dengarkan renungan pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memanggil Yeremia, Allah memerintahkan Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk. Di sana Allah akan memperdengarkan perkataannya kepada Yeremia, apa yang diinginkan oleh Allah kepada bangsanya untuk disampaikan oleh Allah melalui Yeremia kepada bangsa pilihannya, yaitu umat kepunyaan Allah. Di mana melalui tukang periuk ini, firman Tuhan berkata bahwa Allah menginginkan sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Allah menginginkan sesuatu yang terbaik bagi umat milik kepunyaannya. Tetapi umat kepunyaannya harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat Israel pada waktu itu. Sehingga datanglah firman Tuhan kepada Yeremia untuk pergi menyimak dan melihat seperti apa pekerjaan untuk seorang tukang periuk. Nah, dalam kisah ini dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Yeremia, mengatakan kepada Yeremia, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada bangsa ini seperti seorang tukang periuk yang bisa mengubah periuknya sesuai dengan kehendak hatinya." Demikian juga dengan bangsa itu. Firman Tuhan berkata bahwa kalau bangsa ini melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan mendatangkan setiap kebaikan-kebaikan kepada mereka, mendatangkan hari depan penuh pengharapan bagi mereka, asalkan mereka berbalik daripada Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana yang indah bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, asalkan mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga membuat hati Tuhan dalam kisah ini dikatakan menyesal atas setiap rancangannya. Ketika Allah memurkai mereka, maka Allah akan menyesal dengan setiap rancangan murkanya yang akan Dia berikan karena bangsa ini berbalik kembali kepadanya dan melakukan setiap kehendaknya. Tetapi seandainya bangsa ini tidak berbalik, sekalipun Allah sudah merancangkan rancangan hari depan yang baik bagi kehidupan mereka, Allah akan menyesali akan setiap rencananya itu dan akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan mereka. Sehingga Allah datang kepada Yeremia untuk memperhatikan, seperti ini loh, Allah itu, Dia ingin membuat sesuatu yang terbaik bagi umat kepunyaannya sesuai dengan kehendak hatinya. Seperti belajar dari seorang tukang periuk ini, ketika dia membuat periuknya tidak sesuai dengan kehendak hatinya,
atau mungkin masih ada yang kurang, ada yang salah, maka dia akan membentuk kembali sampai membuat periuk itu menjadi indah, berfungsi sebagaimana layaknya sebuah periuk dan memiliki nilai harga. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Makna rohani yang kita dapatkan dari kisah ini bahwa Tuhan sudah punya rencana atau rancangan yang indah atas kehidupan saya dan saudara. Tetapi ingat bahwa sekalipun Tuhan sudah punya rancangan yang indah atas kehidupan kita, jika kita tidak berbalik kepada Allah, maka rancangan hari depan penuh pengharapan itu bisa berubah menjadi kutuk dan bukan berkat. Demikian juga sebaliknya, sekalipun Allah sudah merancangkan murkanya atas kehidupan saya dan saudara, tetapi ketika kita berbalik kepada Dia, ketika kita datang dan merendahkan diri di hadapannya, maka murka itu akan diubahkan oleh Allah menjadi berkat. Ini yang diinginkan oleh Allah kepada bangsa milik kepunyaannya. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Saya ingin menyampaikan tentang 3 hal yang perlu kita sama ketahui. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Dia ingin menciptakan kita itu yang terbaik. Bahkan firman Tuhan berkata kita segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan inilah keistimewaan kita, kebahagiaan kita menjadi umat kepunyaannya. Dengan begitu indahnya kita diciptakan segambar dengan tangan Allah itu sendiri, sehingga Dia mau merancangkan yang terbaik. Yang kedua, pesan dari sebuah tukang periuk ini, yaitu manusia diciptakan segambar dengan Allah untuk kita beribadah kepadanya. Kita diciptakan segambar dengan Allah untuk kita memuji Dia, untuk kita menyembah Dia sebagai Allah yang menciptakan kehidupan saya dan saudara. Tidak ada yang bisa kita balas atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Nafas hidup yang masih bisa kita hirup sampai detik ini, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beraktivitas. Bukankah itu suatu ucapan syukur yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan terima kasih kita? Kemudian yang ketiga, bahwa Allah dapat mengubah rencananya kapan saja, atau berkat jadi kutuk dan kutuk bisa jadi berkat ketika kita kembali kepadanya. Oleh sebab itu, dari renungan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah selalu punya rencana yang indah atas kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa Engkau merancangkan hari depan penuh pengharapan bagi kami. Engkau merancangkan berkat-berkat atas kehidupan kami ketika kami berbalik kepadamu. Tetapi berkat itu bisa menjadi kutuk ketika kami mengeraskan hati kami, sekalipun Engkau merancangkan hari depan yang baik bagi kami. Tetapi ketika kami jauh daripadamu, maka berkat bisa menjadi kutuk. Dan biarlah kami dijauhkan dari hal tersebut, tapi bawa hidup kami untuk semakin hari mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Ini kami Bapa, bentuk kami selayaknya seorang tukang periuk yang membentuk kehidupan kami, karakter kami, kehidupan kami menjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pagi hari ini. Ada umat pilihan-Mu yang mungkin saat pagi hari ini mengalami sakit penyakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas.
Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.